Satu persatu ku jelajahi setiap atap negeri ini untuk kembali mencari sesuatu yang pernah hilang dulu. Entah apakah itu, aku pun tak tahu. Langkah kakiku seolah tak ingin berhenti untuk sekedar mencumbui edelweiss yang tengah mengembang di tepian puncak, atau untuk menengadahkan wajahku ke langit gelap tanpa bulan dan bintang. Aku yakin perjalanan ini tak hanya untukku, tapi juga untuk mereka. Mereka yang akan mewarisi sebagian DNA-ku kelak. Dan aku berharap semoga mereka yang akan menemukan jawaban atas pencarian panjangku ini. Halo Sobat Kembar dan Komunitas, jumpa lagi di sesi pengembaraan saya dan para Sri Kandi. Kalau di episode sebelumnya, kami sudah mengembara ke atap tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet. Dan kali ini kami akan mengembara ke atapnya Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Gunung Ciremai memiliki ketinggian 3078 mdpl dan terletak di perbatasan Kabupaten Majalengka dan Kuningan. Mendaki Gunung Ciremai, kamu bisa melewati jalur pendakian Apuy, Palutungan, Linggasana, dan Linggarjati. Nah, untuk kali ini saya dan para Sri Kandi memilih jalur Apuy dari Kabupaten Majalengka. Selamat pagi yang cerah. Kami sudah selesai sarapan dan sebentar lagi bersiap-siap untuk naik. Jalur Apuy ini lumayan sudah tinggi. Kita udah berada di ketinggian sekitar 1100 mdpl. Jadi lumayan kita untuk bisa mendakinya itu sudah setengahnya lagi. Itu pick up-nya sudah datang. Kemungkinan sampai ke titik awal untuk pendakian kita akan tempuh dengan waktu perjalanan 30 menit. Perjalanan seperti ini seru banget karena meskipun kami harus menumpang di pick up selama 30 menit, tapi nggak dirasa. Aduh, gimana perasaannya Mbak? Bahagia banget, puncak kalau Ternyata membahagiakan Bali itu gampang sekali ya. murah. Di sepanjang perjalanan kami disuguhi oleh pemandangan perkebunan sayur yang memanjakan mata. Oke, setelah sampai di base camp, kita mau tes kesehatan dulu di sini. Meskipun kita sudah tes swab ya Mbak Lilis, tapi kita tetap harus ada tes kesehatan lagi di sini. Kita di sini harus tes kesehatan dulu dengan dokter siapa namanya, Dok? Bukan dokter, bukan. dengan perawat. Dengan perawat. Rima. Dengan Ibu Rima. Jadi sebelum kita mendaki, kita harus dites dulu kesehatannya. Setidaknya ditensi dulu. Tinggi badannya? Tinggi badannya 153. Berat badannya jangan disebut. Nggak. Dok, Punya riwayat asma, alergi dingin. alergi dingin sih ya, biasa bentol sih. Tapi udah bawa obatnya? Tapi saya udah biasa sih. Udah biasa. Jadi dihadapi saja. Iya. Tapi nggak terlalu parah sih. Sudah berdamai. Sudah berdamai dengan alergi dingin. Setidaknya kita jadi nyaman ya guys, karena yakin bahwa 120 ke 80 ya Teh? ini tinggi nggak? Enggak, bagus. Bagus, alhamdulillah. Saya normal tekanan darahnya, jadi insya Allah saya bisa untuk mendaki ke Ciremai. Oke guys, lanjut yuk.
Mari kita sebelum berangkat kita berdoa, semoga dalam perjalanan ini kita di alam pun menerima kita dengan tangan terbuka, kita berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat, dikaruniai cuaca yang bagus, yang mendukung, sehingga kita sampai di puncak dan kita kembali di rumah juga dengan selamat. Al-Fatihah dimulai. Sri Kandi, Harusnya taruh ya teriak. kita sudah mau mulai perjalanannya dan mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Aku belum foto. Hai guys. Semangat Ibu. Yeah. Gunung Ciremai masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang memiliki luas sekitar 15.000 hektar. Hutan di kawasan ini sebagian besar merupakan hutan alam primer yang dikelompokkan ke dalam hutan hujan daratan rendah, hutan hujan pegunungan, dan hutan pegunungan subalpin. Perjalanan saya kali ini tambah seru nih, karena semakin banyak Sri Kandi yang ingin join dalam pengembaraan bersama saya di Gunung Ciremai. Ada Mbak Lilis, Mbak Dini, Mbak Widya, dan juga Uno. Dan pengembaraan kali ini masih tetap ditemani oleh kru Lava Pijar yang keren, yaitu Fahrul dan Ubed. Perjalanan didominasi oleh hutan pinus dan lumayan membuat suasana menjadi agak dingin ya, karena kalau kita terbuka kan cuacanya bisa panas. Pos 1 guys. Berapa lama kita? 30 menit bisa sampai di pos 1. Ini kita juga jalannya ringan banget sih. So, mau istirahat dulu sebentar? Lanjut? Kalau gue sih jalan aja deh. Oke, jalan aja. Pelan. Jalan pelan-pelan. Nggak berasa terus 10 menit. Oke, ibu-ibu ini lumayan ya, luar biasa mereka. Ada pos nggak mau berhenti coba. Luar biasa memang. Ayo kita nanjak lagi guys. Gas terus. Kalian tahu nggak? Ciremai merupakan gunung api stratovolcano, yaitu gunung api kuarter aktif tipe A. Nah, tipe ini diidentifikasi sebagai gunung api magmatik yang masih aktif sejak tahun 1600. Gunung Ciremai terakhir meletus pada tahun 1938 dengan mengeluarkan letusan freatik. Selepas pos 1 tadi menuju pos 2, tanjakannya sudah mulai dahsyat. Siapin tenaga. Mulai lagi. Udah mau ke puncak, padahal sih masih jauh. Ya ampun, PHP aja ya. Suasana mistis terasa sekali di sepanjang mau menuju pos 2. Alhamdulillah sih nggak hujan, tapi lumayan ini suasananya, kabutnya lumayan. Keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai sangat beragam loh. Berdasarkan informasi dari Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, ada satu jenis satwa unik yang menghuni kawasan ini nih, yaitu lutung budeng. Satwa ini memiliki nama jenis Trachypithecus auratus. Mereka memiliki rambut dan kulit yang berwarna hitam. Tapi uniknya, satwa ini memiliki rambut yang berwarna jingga keemasan saat masih anak-anak.
kita udah sampai di pos 2 Tegal Pasang. Sekitar 30 menit kita sampai di sini. Lebih ding, 40 menit. Lumayan juga tadi nanjaknya. Lumayan banyak nanjaknya, menguras tenaga juga. Jadi kayaknya better kita istirahat di sini ya, pos 2, sebelum lanjut ke pos 3. Oke. Makasih. Kita buka perbekalan di sini. Ada wajik. Mana wajiknya? Tadi ada wajik. Nah, ini dia nih, ada wajiknya. Wajik salaman ya. Wajik salaman seperti yang kemarin ada di Slamet. Terus ada nata de coco. Tadi gue bakar yang putih, kenapa jadi Istirahat baunya sebentar. pink? Ngomongin lutung budeng, saya baru tahu loh kalau di tanah Pasundan, satwa ini sebenarnya dikenal sebagai tokoh utama dalam legenda rakyat Lutung Kasarung. Lutung budeng ini baru dapat kita jumpai di kawasan hutan dengan ketinggian 1000 sampai 2400 mdpl. Hai guys, kalian dari mana guys? Jakarta, Bu. Oh, ini teman apa ini? Teman nongkrong. Sering naik gunung ya? Baru-baru jarang-jarang lah. Oh iya, nanti kita di pos 5 kita ngobrol-ngobrol ya guys. Iya. Dah. Serunya kalau di gunung adalah ketemu dengan banyak orang, mulai dari berbagai macam kalangan usia, dan tidak ada gap di antara kami. Memasuki dari pos 2 ke pos 3, lumayan tadi agak nanjak dikit, tapi kita udah mulai dapat yang agak landai-landai. Bonus lah. Oke, yuk. Melewati pos 2, lumayan ada beberapa bonus jalan mendatar dan pemandangannya itu loh guys. Pepohonan banyak ditumbuhi oleh lumut sehingga kece banget kalau buat foto session di sini. Memasuki pos 3, suasananya sudah sangat enak banget nih guys. Suasananya, pohon-pohonannya seperti ini. Kita udah sampai di pos 3, namanya Tegal Masawar. Setempat sejenak di sini karena kita sudah mulai lapar. Sudah 11.35. Kita makan siang di sini dulu sebelum lanjut ke pos 4. Oke, istirahat dulu ya. Wah, karena belum pada lapar, akhirnya kami putuskan untuk lanjut nih ke pos 4. Nanti kami akan makan siang di pos 4 aja deh. Hati-hati Mbak Uno. Jalanannya lumayan licin, jadi kepleset deh Mbak Uno. Akhirnya kita sampai di pos 4. Tadi sebenarnya kita mau makan di pos 3, tapi karena katanya jarak dari pos 3 sampai ke pos 4 cuma sekitar 40 menit, dan memang iya, ternyata cuma 40 menit. Akhirnya kami makan siangnya di pos 4 aja. Cuma ya itu guys, perjalanan dari pos 3 sampai ke pos 4 lumayan nanjak. Jadi kalau misalnya memang mau berhenti di pos 3 juga nggak apa-apa sih kalau udah nggak kuat. Nah, tapi karena tadi masih ada sisa tenaga dan juga masih setengah 12 tadi kita sampai di pos 3, akhirnya kita lanjut ke pos 4. Oke, kita istirahat makan dulu ya. Ya, mama kuat ini. Mama strong. Kita Sampai di pos 4. bagaimana perjalanannya di pos 4?
Oke ya, kaki aman ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih aman. Luar biasa Lagi guys. kan kita. Oke. Perjalanan dari pos 1 sampai ke pos 4 memakan waktu 3 jam 46 menit. Lumayan oke sebenarnya, karena tadi prediksi dari guide bilang dari pos 1 sampai ke pos 5 itu sekitar 5 jam. Nah, mudah-mudahan kita bisa sebelum 5 jam sudah bisa sampai ke pos 5 ya guys. Oke, kita lanjut menuju pos 5. Halo Pak. Perjalanan dari pos 4 ke pos 5 prediksinya adalah sekitar 1 jam maksimal. Tapi dengan gaya-gaya mama-mama yang halus ini, kemungkinan kita bisa sampai 30 atau 45 menit guys. Perjalanan menuju pos 5 vegetasinya sudah mulai pendek nih, dan di beberapa bagian jalurnya sudah mulai landai. Kalian percaya atau enggak ya? Ada pantangan nih yang katanya yang nggak boleh dilakukan oleh para pendaki saat mendaki Gunung Ciremai. Salah satunya adalah nggak boleh mengeluh. Mitosnya nih, Gunung Ciremai katanya bisa mendengar keluhan pendaki dan akan menjadikan keluhan tersebut menjadi hal yang paling sering ditemukan sepanjang perjalanan menuju ke puncak. Nah, kalian termasuk yang percaya sama mitos atau enggak nih guys? Tapi buat saya, percaya atau enggak, naik gunung itu dibawa enjoy aja guys. Nikmati aja tanjakan-tanjakannya, karena tanjakan itu yang akan membawa kita ke puncak. Berada di alam seperti ini merupakan sebuah bonus buat paru-paru saya. Segar sekali guys. I love the smell of fresh air. Terima kasih alam. Push to the limits. Ini adalah tanjakan terakhir sebelum kita mencapai ke pos 5. Semangat ladies. Yeay, akhirnya kami sampai juga di pos 5. Sudah ada tenda-tenda di sini. Di suasana makan malam, kita sedang menghadapi grill
Coba kalau di saya baru kan dipasang emoticon XXX. Ada chef di blur. Chef kayak tukang bakso itu formalin. Iya, jadi bukan chef Juna tapi chef Uno. Saat malam menjelang summit attack, biasanya menjadi malam yang favorit buat saya. Karena biasanya pada masa-masa itu muncul berbagai macam rasa. Rasa cemas, takut, dan rasa bahagia bercampur menjadi satu. Terbalut dalam sebuah intensi yang kuat untuk mencapai puncak. Kita lagi agak hujan-hujan, agak dingin-dingin begini, anget-angetan begini enak banget ya pokoknya. Ini nggak ada duanya ini, lava pijar emang oh yeah. Yuk makan malam dulu ya.